Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin Al-Fajri dari kelas S20B perihal tugas komputer dan ICT. Tema pengertian dan konsep difusi inovasi. Kalau buat pengertian ini difusi inovasi, kalau menurut bahasa, difusi sendiri artinya proses komunikasi dan inovasi artinya pemikiran ide, tukar informasi secara memusat maupun memancar antar warga masyarakat tentang inovasi. Lanjut, kalau buat pengertian difusi inovasi menurut istilah itu ya adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Kalau untuk konsep difusi inovasinya ini sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, ketika mau terjadinya difusi inovasi, ada beberapa tahapan. Tahapan difusi inovasi ada 3. Yang pertama mempelajari inovasi, yang kedua pengadopsian, yang ketiga pengembangan jaringan sosial. Yang pertama mempelajari inovasi. Tahapan ini adalah ketika masyarakat mulai melihat dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya media massa. Nah, buat tahap ini, jadi seseorang atau masyarakat mengamati atau melihat sebuah inovasi yang baru mungkin, atau yang menurut dia tuh bagus. Contohnya, kalau zaman dulu handphone dan kamera itu 2 benda yang berbeda. Ada beberapa pabrik itu, salah satu pabrik itu dia melihat, oh di luar negeri tuh ada nih, di dalam HP itu ada kamera, jadi 2 barang digabungin jadi satu gitu ya, dan pengen diterapin. Itu kan masih inovasi, masih gambaran, masih ide lah ya, masih usulan. Nah, ketika kita pengen bikin usulan yang bagus, itu tuh gimana caranya kita bikin usulan, bikin ide itu yang semoga bermanfaat bagi orang sekitar kita, khususnya orang sekitar, umumnya rakyat Indonesia. Yang kedua, bakalan berefek bagus lah ya, baik ke sekitar kita. Yang ketiga, semoga ide kita tuh diterima oleh masyarakat. Nah, contohnya tadi handphone, salah satu pabrik itu ada yang ngidein gimana caranya kita bikin dua barang ini, HP dan kamera ini digabungin jadi satu. Gitu. Mungkin dia bosnya ini, pemilik PT ini mungkin ngelihat dari YouTube mungkin, atau ngobrol sama temennya, tukar pikiran, akhirnya terbesit lah membuat inovasi baru gitu kan. Nah, tahapan kedua yaitu pengadopsian. Dalam tahapan ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. Jadi kalau ketika kita sudah memiliki inovasi, ketika kita sudah memiliki ide, ketika kita sudah memiliki usulan yang jelas, yang sekiranya ini tuh bakal berdampak baik bagi diri kita pribadi atau buat orang sekitar kita, kita harus mengadopsinya gitu. Kita mengadopsi, kita mengambil, kita menggunakan, kita memakai inovasi tersebut, kita memakai ide tersebut, kita lakuin nih. Misalnya kayak tadi handphone, oh handphone nih bagus nih, insya Allah juga diterima sama masyarakat. Oke, udah ada usulan, udah ada ide, dan udah ada gambaran, kita buat, pas dibuat nih, alhamdulillah jadi. Tapi dalam tahap pengadopsian itu tuh ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Jadi nggak semena-mena ada inovasi nih buat kelar, nggak gitu. Jadi di tahap 2 ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah ada keuntungan nggak buat pembuat inovasi, pemikir inovasi ya, yang ngeluarin inovasi itu tuh ada keuntungan gak? Misalnya kita ngeluarin inovasi itu ada keuntungan gak buat kita, atau
yang ngeluarin inovasi tuh yang tadi pabrik HP itu ada keuntungan gak buat dia, entah itu keuntungan harta atau keuntungan jabatan atau keuntungan yang lain. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah sesuai ekspektasi nggak, sesuai harapan kita nggak. Jadi harapan kita HP ini tuh harusnya kayak A, malah jadi B, malah jelek. Kan syukur-syukur harusnya lebih bagus. Gitu. Jadi harus dicek. Oh, ternyata udah sesuai harapan nih. Oh, jadi konsepnya udah bagus nih, udah mantep. Syukur-syukur lebih bagus yang apa dari yang kita bayangkan. Nah, setelah kita mikir, oh ternyata udah ada keuntungan, oh sesuai sama harapan nih barangnya udah jadi, HP kamera di dalam HP tuh udah jadi. Kalau menurut kita, menurut ekspektasi tadi udah mantep, udah bagus, udah sesuai harapan, itu menurut penilaian kita pribadi. Tapi kita harus tahu dong pendapat orang lain tuh gimana. Jadi diadakan poin percobaan kemampuan atau survei. Jadi orang-orang sekitar, orang-orang terdekat atau PT-PT yang kerjasama dengan kita suruh nih pakai dulu, gimana pendapat kalian, apa hasil pengeluaran baru nih, produk baru atau inovasi baru. Kalau misalnya kata orang-orang sekitar atau pas ketika survei itu mereka bilang oh bagus nih, bagus, itu insya Allah bisa mewakili lah rakyat Indonesia gitu, karena mereka juga paham kan gitu. Ketika sudah diakui oleh orang lain, sudah sesuai sama ekspektasi dan kita udah mendapat keuntungan, baru masyarakat diperbolehkan melihat produk ini. Jadi sebelum masyarakat melihat produk ini harus ada beberapa tahapan yang tadi yang harus dilewati. Nah, masyarakat baru diperbolehkan melihat produk ini atau iklan. Jadi dikasih tahu, jadi sekarang tuh ada loh handphone dalamnya tuh ada kamera, jadi nggak usah bawa handphone dan kamera, sekarang bawa handphone aja dalamnya ada kamera, sekarang ada loh pengiklanan. Jadi orang-orang udah mulai tahu. Nah, setelah mempelajari inovasi dan setelah pengadopsian, baru tahap ketiga yaitu pengembangan jaringan sosial. Seseorang yang telah mengadopsi sebuah inovasi akan menyebarkan inovasi tersebut kepada jaringan sosial di sekitarnya, sehingga sebuah inovasi bisa secara luas diadopsi oleh masyarakat. Jadi setelah tadi udah mikirin bagaimana konsepnya, bagaimana tahapan-tahapannya, terus udah jadi barangnya, oh ternyata udah penilaian orang lain tuh udah bagus, terus udah sesuai ekspektasi, kita mendapat keuntungan, dan orang-orang udah mulai tahu karena iklan kita, iklan produk kita, baru kita sebar. Entah itu kita sebar ke seluruh penjuru Indonesia, penjuru dunia, atau kita jual, bisa. Itu salah satu pengembangan jaringan sosial. Kalau itu fisik, itu pengembangan fisik, jadi barang yang disebar. Kalau misalnya kita mau pengembangan jaringan sosial tentang review atau tentang cara buatnya, tentang cara buat HP, nanti kita share nih ke YouTube, ke Instagram, ke WhatsApp, ke Twitter dan lain-lain, itu juga bisa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.